Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nur Alam dengan NIM 2459201019. Kali ini saya akan memenuhi tugas Bapak Alif Ilham Akbar Fadriansyah. Materi kali ini tentang langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Merencanakan sumber daya manusia yang efektif adalah salah satu aspek fundamental dalam pengelolaan organisasi yang sukses. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi bisnis yang baik, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang kompeten. Oleh karena itu, perencanaan SDM yang matang akan memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup, memiliki keterampilan yang tepat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam menjelaskan langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif secara lebih mendalam dan komprehensif, berikut adalah rincian yang lebih panjang dan rinci tentang bagaimana setiap langkah dalam proses perencanaan SDM yang dilaksanakan. 1. Menetapkan tujuan organisasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam merencanakan SDM adalah menetapkan tujuan organisasi yang jelas dan terukur. Tanpa pemahaman yang baik tentang visi dan misi organisasi, perencanaan SDM yang efektif tidak akan mungkin tercapai. A. Visi dan misi organisasi. Sebelum merencanakan SDM, organisasi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan visi, merupakan gambaran jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan misi adalah cara konkret untuk mencapainya. Misalnya, jika visi organisasi adalah menjadi pemimpin di bidang inovasi teknologi, maka organisasi perlu memiliki SDM dengan keterampilan teknik yang tinggi. Tujuan ini harus dijelaskan agar perencanaan SDM bisa disesuaikan dengan arah strategi organisasi. B. Menurunkan tujuan organisasi menjadi kebutuhan SDM. Berdasarkan visi dan misi tersebut, langkah selanjutnya adalah menurunkan tujuan strategi organisasi menjadi kebutuhan tenaga kerja yang lebih konkret. Jika tujuan organisasi adalah ekspansi pasar, maka kebutuhan SDM bisa meliputi penguatan tim pemasaran dan penjualan, serta peningkatan keterampilan dalam bidang analisis pasar atau hubungan internasional. 2. Analisis kebutuhan SDM. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan SDM. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang diperlukan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi. A. Analisis beban kerja. Organisasi perlu menganalisis beban kerja yang ada saat ini dan memprediksi beban kerja di masa depan. Hal ini mencakup analisis tugas-tugas yang ada, volume pekerjaan, serta alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, jika suatu tim diperlukan merasakan peningkatan volume pekerjaan, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk merekrut karyawan tambahan. B. Kompetensi yang dibutuhkan. Organisasi perlu melakukan penilaian terhadap keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan strategisnya. Ini termasuk keterampilan teknis, misalnya kemampuan programming atau keahlian dalam desain grafis, maupun keterampilan non-teknis, seperti kepemimpinan, komunikasi, atau kemampuan negosiasi. Tanpa pemetaan keterampilan ini, organisasi akan kesulitan dalam mencari atau mengembangkan SDM yang tepat. C. Proyeksi kebutuhan SDM di masa depan. Meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan adalah hal yang sangat penting. Perubahan dalam pasar, teknologi baru, atau bahkan perubahan ekonomi dalam mempengaruhi kebutuhan SDM. Proyeksi ini juga mencakup prediksi tentang tingkat pergantian karyawan dan kapan tenaga kerja akan pensiun atau mengundurkan diri. Organisasi harus merencanakan penggantian karyawan dan melatih calon pengganti untuk menjaga kelancaran operasional. 3. Desain struktur organisasi. Setelah kebutuhan SDM teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan struktur organisasi yang jelas.
Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana organisasi dibangun dan bagaimana setiap individu berhubungan dengan yang lainnya. A. Desain struktur yang efektif. Struktur organisasi harus didesain untuk mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Jika perusahaan ingin fokus pada inovasi, struktur organisasi bisa lebih basis tim dan fungsional, memberikan ruang bagi karyawan untuk bekerja dengan lebih mandiri dan kreatif. Jika tujuan organisasi adalah efisiensi operasional, struktur yang lebih hierarkis dan terstandarisasi mungkin lebih cocok. B. Deskripsi pekerjaan. Setiap posisi dalam organisasi harus memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas, yang mencakup tugas dan tanggung jawab spesifik, kualifikasi yang dibutuhkan, serta keterampilan dalam pengalaman yang diinginkan. Deskripsi pekerjaan ini juga akan memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan harapan dari setiap individu dalam organisasi. 4. Perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi adalah kunci untuk memperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana agar tidak terjadi kesalahan dalam memiliki kandidat yang tidak sesuai. A. Struktur rekrutmen. Proses rekrutmen bisa dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal melibatkan pencapaian calon karyawan dari dalam organisasi serta promosi dan rotasi jabatan. Keuntungan dalam biaya lebih rendah dan karyawan yang sudah mengenal budaya organisasi. Di sisi lain, rekrutmen eksternal dilakukan untuk mencari kandidat dari luar organisasi. Ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan perspektif baru dan keterampilan yang lebih beragam. B. Seleksi yang tepat. Seleksi adalah tahap di mana kandidat yang telah lolos seleksi awal akan menjalani berbagai tes atau wawancara. Seleksi ini perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti tes keterampilan, wawancara berbasis kompetensi, atau bahkan simulasi pekerjaan sesuai. Metode ini bertujuan untuk mengukur apakah kandidat memiliki keterampilan, kepribadian, dan potensi yang dibutuhkan oleh organisasi. 5. Pengembangan kompetensi dan pelatihan. Program pelatihan dan pengembangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang terus berubah. Pelatihan yang tepat tidak hanya membantu dalam meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal yang mendukung kinerja di tempat kerja. A. Analisis kebutuhan pelatihan. Organisasi ini perlu mengetahui dengan tepat keterampilan apa yang perlu dikembangkan. Hal ini dilakukan melalui penilaian kinerja atau melalui evaluasi serta langsung terhadap kekurangan yang dimiliki karyawan. Misalnya, jika karyawan merasa tidak percaya diri dalam presentasi atau negosiasi, maka pelatihan di bidang komunikasi dapat menjadi prioritas. B. Rancangan program pelatihan. Program pelatihan dapat berupa pelatihan teknis seperti penggunaan perangkat lunak atau alat baru, maupun pelatihan soft skill seperti manajemen waktu atau kepemimpinan. Program pelatihan ini bisa berupa pelatihan formal atau informal dan bisa dilakukan secara tatap muka, daring, atau workshop. C. Evaluasi hasil pelatihan. Setelah pelatihan, evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pelatihan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui tes pasca latihan atau observasi terhadap penerapan keterampilan baru di tempat kerja. Hal ini juga memberikan gambaran apakah pelatihan tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Dengan langkah-langkah perencanaan SDM yang matang dan sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa SDM yang ada selalu siap menghadapi tantangan dan berkontribusi maksimal pada kesuksesan organisasi. Kesimpulan, perencanaan SDM yang efektif melibatkan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas, kompeten, dan mampu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Langkah-langkah tersebut mencakup
mulai dari penentuan tujuan organisasi, analisis kebutuhan SDM, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga retensi dan pengelolaan talenta. Semua harus dilakukan secara struktur dan berkelanjutan. Dengan perencanaan SDM yang baik, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar. Sekian dari saya, terima kasih.